Hai teman-teman, temenin aku yuk. Kali ini aku bakal jadi sutradara sekaligus host dalam acara podcast Inspirasi Mahasiswa. Yang pertama, kita atur dulu set atau dekorasi podcast yang mau kita gunakan, mau cantik apa dan bagaimana. Kemudian, jangan lupa kita make upin narasumbernya biar kelihatan fresh. Lalu kita arahkan narasumber bagaimana tentang konsepnya. Nah, di sini aku akan jadi sutradara sekaligus orang yang masuk dalam frame sebagai host. Dan ini hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sabita Filbir dalam acara Inspirasi Mahasiswa. Ya, untuk episode kali ini kita udah bersama seorang mahasiswa serta santri yang beliau ini sangat inspirasi sekali ya. Kita sambut saja Nur Waqiah. Bagaimana Mbak Waqiah kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Kak Sabita sendiri? Alhamdulillah baik sekali Mbak ya. Meskipun akhir-akhir ini tuh banyak sekali tugasnya ya, harus ditantang lewat. Iya betul. Jadi gini nih Mbak, saya mau tanya nih Mbak, apakah Mbak Waqiah ini santri? Ya sebenarnya semua orang itu bisa jadi santri, tapi nggak tahu aku sendiri santri atau bukan ya. Oke, jadi gini Mbak, ini ada beberapa pertanyaan ya Mbak yang akan saya tanyakan ke Mbak Waqiah sendiri nih. Kan Mbak Waqiah ini udah terkenal banget kan karena ya Mbak Waqiah sendiri menjadi mahasiswa serta santri gitu loh Mbak, yang apa ya, yang ibaratnya itu kayaknya berat banget gitu loh Mbak dua-duanya gitu kan. Ya, bagaimana sih menurut Mbak Waqiah sendiri itu menjadi seorang santri serta mahasiswa? Iya, jadi ya boleh jawab ya Kak Sabita. Iya, silahkan. Ya nggak seterkenal itulah, emang seterkenal mana, siapa yang paham kalau aku itu mondok sambil kuliah gitu ya. Jadi di sini tuh bukan kuliah sambil mondok, tapi kuliah sambil mondok sambil kuliah, beda loh Kak. Masya Allah. Ya beda. Iya. Jadi untuk perasaan saya sendiri ya terkait ya fan-fan aja nggak apa-apa, apalagi kan di sini paham kan akan kampus UIN Gus Dur. Ya basicnya juga UIN kan, Universitas Islam. Jadi selain kita juga mengampu ilmu umum, kita juga perlunya adanya ilmu agama. Salah satu tambahan ilmunya yaitu didapat dari mondok gitu kan. Untuk perasaan sendiri tentu dalam menjalankan nih raga saya satu nih, tapi menjalankan dua kegiatan, tentu ada resiko yang kita harus ditanggung gitu ya Kak. Dimana resiko tersebut masing-masing memiliki kepentingan, tergantung daripada kita mau memprioritaskan kegiatan yang mana nih kayak gitu. Oke Mbak. Terus pertanyaan yang kedua nih Mbak, mahasiswa, motivasi Mbak Waqiah sendiri nih, kok bisa maksudnya mengambil jadi mahasiswa serta santri gitu? Jadi motivasi saya tidak jauh-jauh banget ya Kak, yang tadi saya sudah dijelaskan. Selain alhamdulillah saya sendiri tuh mondok deket kampus Kak. Jadi pondok saya ini sekaligus ya, pondok saya itu namanya Pondok Hidayatul Mutaddiin. Letaknya ya sebelah UIN Gus Dur pas lah. Jadi buat sobat yang mau kuliah itu sambil mondok bisa aja ke Hidayatul Mutaddiin di situ. Karena letaknya yang deket, jadi sembari daripada ngekos gitu ya Kak. Selain itu juga kita juga perlunya adanya memperdalam ilmu agama. Tentu paham sendiri kan akan faedah manfaat pondok itu kayak apa. Kita bisa memperoleh hal-hal tersebut terkait interaksi sosial, kita bisa memanajemen yang namanya waktu. Selain itu kita bisa memanajemen yang namanya mengelola keuangan. Biasanya kan anak pondok juga pandai ya dalam mengelola keuangan gitu ya. Karena kan satu bulannya kan dijatah gitu ya. Terus di situ juga berbagai latar belakang individu masing-masing daerah tentu kan sering adanya perbedaan pendapat tuh Kak. Jadi kita bisa menemukan segala masalah pun di situ kita menemukan sebuah solusi. Jadi banyak pengalaman Kak. Di situ juga di pondok tersendiri juga terdapat ya sebagai wadah, kalau saya anggap itu sebagai wadah ajang
baik itu dalam sisi agama, dunia pun juga ada Kak. Jadi untuk mengembangkan skill ataupun potensi kita dapat terjun langsung bukan hanya ke masyarakat ataupun di kalangan mahasiswa ya. Jadi di pondok juga bisa mengeksplor diri itu dengan tahapan yang paling terkecil kita di lingkungan sekitar gitu ya Kak. Selain itu untuk pondok sendiri kan paham kan Kak. Jadi pergaulan ataupun kita harus mencari pergaulan yang positif lebih gitu terjaga Kak. gitu ya kalau di pondok. Segala aktivitas pun semua bisa positif lah vibes-nya gitu. Nah tuh teman-teman ya, buat kalian yang pengen mondok ya, tadi udah dipromosikan sendiri oleh beliau. Iya kan sekaligus ya kayak Black kan Kak. Nggak apa-apa. Terus ini nih pertanyaan terakhir nih, kira-kira apa sih yang ingin Mbak Wakiah sampaikan gitu buat para teman-teman gitu, kayak nasihat gitu. Aduh, kalau nasihat itu berat ya kayak Nggak apa-apa. apalagi saya juga masih susah untuk menasihati diri saya sendiri, apalagi untuk pemirsa yang di luar se-Indonesia, seluruh nasional gitu ya. Sebenarnya simple sih Kak, ini belajar bareng-bareng ya. Gitu, Kak. Ya tadi, oke, baik motivasi ataupun nasihat ya. Simpel aja buat temen-temen, kalau bisa mencari ilmu sedini mungkin, kenapa harus nanti gitu ya. Terus kalau bisa mencari ilmu dalam satu waktu bisa, ini kan bahasanya kan kuliah bisa juga dapat ijazah. Di pondok pun juga ada, kalau bisa jalanin satu waktu kenapa harus 2 waktu gitu. Nasihatnya ya tetap segala pantangan, disiplin, manajemen waktu itu juga perlu gitu. Menarik sekali ya teman-teman. Jadi yang tadi Mbak Wakiah sampaikan bahwa menuntut ilmu itu kalau bisa itu dari dini, dan tentunya menjadi mahasiswa serta menjadi seorang santri itu bukanlah hal yang berat dan beban ya. Tetap bersama saya Sabita di acara Inspirasi Mahasiswa, dan buat teman-teman nih yang mau request narasumber siapa lagi yang akan kita undang, dan tetap stay di Inspirasi Mahasiswa dengan episode-episode kedepannya yang tidak kalah menarik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.